dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Yofi Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Kali ini kami akan membahas tentang menjaga warisan musik tanah air. Dan sebelum kita bertemu dengan narasumber, kita saksikan tayangan berikut ini. Musik menjadi salah satu elemen penting dari setiap aspek, baik hobi, pekerjaan, maupun kebudayaan. Di Indonesia, musik pun sudah mulai berkembang sejak tahun 1930-an. Dan berbagai bentuk objek media yang digunakan untuk mendengarkan musik seperti kaset, CD, vinyl, piringan hitam, dan lain-lain. Indonesia malam hari ini menampilkan Rian Eki Pradipta atau Rian The Massive yang mengoleksi piringan hitam dan vinyl yang merupakan media jadul yang diproduksi pada tahun 1930-an. Selain itu, ada Hengki, sang ketua dan penggagas Museum Musik Indonesia untuk menampilkan serta melestarikan perkembangan musik-musik dari dulu hingga kini. Dan ada David Tarigan yang membangun irama musik dan telah bekerja sama dengan Bekraf untuk mengarsipkan musik-musik jadul di Indonesia. Saksikan selengkapnya di Indonesia. Yang pertama kali akan saya tanya justru ke David. Sejak kapan tertarik untuk membuat pengarsipan apalagi dalam bentuk digital? Idenya sih dari kecil ya, waktu melihat ada satu komik terjemahan perjalanan musik rock barat ya pastinya ya. Tapi di salah satu majalah di tahun 80-an. Di situ kepikiran pengen buat serupa tapi versi Indonesia. Tapi begitu ingin mencari informasinya itu nyaris nggak ada. Apalagi buat anak kecil saat itu. Jadi mulai saya sekolah, SMP, SMA sampai kuliah, itu akhirnya ngumpulin segala macam datanya termasuk ngumpulin rekaman-rekamannya. Dan begitu teknologi lebih mudah ya untuk ya maksudnya teknologi membantu untuk bisa mengarsipkan, akhirnya mulai tuh transfer dari mulai zaman kuliah mungkin. Jadi dari akhir 90-an lah udah mulai mengarsipkan dalam artian mentransfer rekaman analog ke digital, lalu difoto ulang atau di-scan cover-covernya dan segala macam, dan juga disalin segala macam teks yang ada di sana. Tapi lebih seriusnya baru di Irama Nusantara baru 5 tahun terakhir lah. 5 tahun terakhir. Lalu yang menjadi inspirasinya dulu majalah apa? Ada majalah Hai namanya. Di situ ada komik terjemahan, sekali lagi komik terjemahan judulnya Perjalanan Musik Rock. Itu aslinya mungkin berbahasa asing, tapi diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu tentang perjalanan musik rock, tapi wujudnya komik dan seru banget gitu. Dan karena saya suka musik, kepikiran untuk buat versi Indonesianya saat itu. Lalu konten yang udah ada di tempatnya David ini ya di Irama Nusantara Pengarsipan Musik itu bentuknya seperti apa? Kita mengarsipkan dan kita mengumpulkan data mentah ya. Jadi untuk saat ini kita mengambil data-data dari setiap rilisan piringan hitam yang pernah dirilis di negeri ini. Dari tahun 20-an sampai tahun 80-an. Semuanya kita arsipkan, audionya sudah pasti, lalu visualnya seperti cover dan lain-lain. Lalu juga teks yang ada di sana. Jadi kita transkripsi ulang. Dari mulai judul lagu, pengarang lagu, setiap entitas yang ada di sana, lalu ada liner notes, tulisan pengantar, semua kita transkripsi ulang. Dan itu jadi data lah ya intinya yang bisa dipakai buat kajian, mungkin buat hiburan lagi nantinya. Dan untuk saat ini kita kumpulkan dalam bentuk data yang besarnya di tempat kita sendiri. Jadi kendaraan utama kita untuk ke orang-orang sekarang itu adalah website www.iramanusantara.org. www.iramanusantara.org. Ya, itu mungkin dicatat pemirsa kalau mau melihat bagaimana data-data atau arsip-arsip musik Indonesia yang mungkin bisa jadi pemirsa belum tahu, bisa lihat di tempatnya David tadi ya. Nah lalu Rian sendiri kan sebagai musisi ya, komposer, membuat musik.
Sejak kapan tuh tertarik? Dari pertama kali ngeband udah seneng ngumpulin plat atau? Ya, kalau sebenarnya awalnya sih dari koleksi papa sih sebenarnya. Jadi waktu itu papa memang musisi juga dan memang papa juga mau koleksi banyak rilisan fisik seperti kaset, piringan hitam. Terus akhirnya waktu SD itu memang aku juga sudah terbiasa untuk kayak minta ke orang tua tuh hadiahnya, hadiah ulang tahun tuh mintanya kaset gitu. Terus akhirnya pas SMP waktu itu kan dapat uang jajan kan dari orang tua. Itu nggak pernah buat jajan. Jadi selalu dikumpulin setiap hari Sabtu Minggu tuh pasti ke toko kaset. Terus mulai mengkoleksi piringan hitam sih baru mulai 2010. Saat itu masih ngoleksi ya band-band yang Rian suka lah gitu, yang memang didengar dari kecil gitu. Tapi sampai akhirnya di 2012 ketemu sama beberapa kolektor, ternyata betapa pentingnya kita juga tahu sejarah musik Indonesia. Jadi kayak mungkin banyak anak-anak muda yang taunya cuma band yang ada di eranya dia aja, tapi dia nggak pernah tahu musisi pendahulunya gitu. Dan akhirnya aku jadi belajar juga sejarah, kayak aku dengerin Oslan Hussein. Akhirnya di tahun 60-an ada seperti Dara Puspita, Kus Bersaudara, terus di 70-an ada geng pegangsaan seperti Om Yoki, Kinan Nasution dan sebagainya. 80-an ada di era. Menarik sekali. Nah Rian, kalau pertama kali Rian kumpulkan di musisi Indonesia, platnya piringan hitam siapa? Kus Plus. Kus Plus. Ya, Kus Plus. Terus habis itu baru mulai ketemu sama beberapa kolektor yang memang ini wajib dikoleksi nih. Akhirnya aku dengerin lagi, oh ya keren banget ya. Kayak misalnya ini aku bawa beberapa album. Ini ada satu album Badai Pasti Berlalu nih tahun 77. Wah, Om Eros ya? Iya, Om Eros Jara. Dan waktu itu album ini cukup dicari sih sama kolektor dan katanya dirilis hanya mungkin sekitar waktu itu hanya untuk promo radio ya. Mungkin 100 sampai 200 kopi aja. Jadi aku kebetulan nggak hanya mengkoleksi aja tapi juga kayak berusaha untuk mendapat tanda tangan dari musisi yang aku suka. Jadi mungkin kayak satu hal yang bikin hati itu jadi puas banget gitu ketika kita mengkoleksi terus bisa dapat tanda tangannya, karena memang aku juga berusaha, rencananya sih pengen bikin museum kecil lah di rumah gitu. Jadi pengen suatu saat kalau ada teman yang datang bisa ngejelasin ini adalah album ini, terus ini album ini diisi sama siapa aja dan sebagainya gitu. Jadi sampai akhirnya di tahun 2014 The Massive merilis piringan hitam juga. Wow, karena keren. Pada saat itu kan ya aku pikir aku udah menjadi kolektor piringan hitam, kayaknya kurang pas kalau kayaknya band sendiri nggak bikin piringan hitam. Akhirnya ya sempat dibantu juga sama Mas David juga sih. Jadi alhamdulillah di 2014 kita rilis 500 kopi aja sih gitu. Itu masternya di mana tuh? Kalau kan teman-teman buat master piringan hitam kan kayaknya nggak beda ya, nggak seperti waktu itu di Jerman masalah ya. Di Jerman ya, di Jerman. Nah sekarang kita ke Mas Hengki nih. Mas Hengki, kita semua mungkin Mas David juga Rian juga pernah ke tempatnya Mas Hengki. Mas Hengki di Malang saya sempat datang ke sebuah rumah dan isinya tuh ada kaset pemirsa, ada CD, ada berbagai macam yang memang ada alat musik juga. Itu sejak kapan? Kayaknya tuh lama banget tuh barang-barang itu ada di sana. Kalau resminya kita mulai 2009. Tapi saya mengumpulkan kaset itu sejak SMP ya. Jadi kalau waktu SMP kita dapat PR itu suka dengerin radio. Nah, dari situ mulai suka musik, kemudian naik SMA. Saya menjadi wartawan untuk majalah Aktuil yang di Bandung. Nah ini wartawan majalah Aktuil itu majalahnya legend juga. Makin menarik, tapi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Kalau aku sendiri denger, kalau kita denger piringan hitam tuh lebih warm aja sih. Terus kadang suka ada suara-suara yang kalau kita denger di CD, oh ternyata pas di piringan hitam kedengeran gitu. Itu dipersembahkan oleh